Bank Indonesia mengklaim posisi utang luar negeri Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8%. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5%. Perkembangan utang luar negeri pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Adapun Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 193 miliar dolar AS pada Januari 2026 atau menurun dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 sebesar 194 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% pada Januari 2026 atau lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2%. Penurunan posisi utang luar negeri swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan, bukan lembaga keuangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Menurutnya, aturan tersebut tidak akan berubah kecuali ada situasi darurat seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Menurut Prabowo, batas defisit merupakan instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB sejak awal tahun 2000 atau setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor. Prabowo juga menegaskan kembali komitmennya pada disiplin fiskal, meski banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Dia menyebut Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Hanya saja banyak negara di kawasan itu yang kini malah tidak mematuhinya lagi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membidik potensi tambahan impor minyak bumi dari Brunei Darussalam. Hal ini untuk mengamankan ketersediaan stok energi domestik. Selain untuk mendiversifikasi sumber pasokan, ini sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kapasitas produksi minyak Brunei mencapai 100.000 hingga 110.000 barel per hari. Hal itu membuka peluang kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebagai informasi, Indonesia saat ini juga sudah mengimpor minyak mentah dari Brunei Darussalam. Sementara di sisi lain, Brunei juga tertarik terhadap transformasi energi di tanah air. Brunei sendiri berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam melakukan diversifikasi pembangkit listrik melalui pengembangan energi baru terbarukan atau EBT guna mengurangi dominasi gas bumi. Hal itu pun dinilai sejalan dengan target Brunei yang sedang bersiap meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga 5 kali lipat, yakni menambah 4 gigawatt dari kapasitas saat ini sebesar 1 gigawatt. Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengundang Brunei untuk memperluas investasinya melalui kerangka koridor ekonomi Indonesia. Skema investasi tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur, ketenaga listrikan di wilayah terpencil, atau remote area, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hulu migas serta energi terbarukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso akan mengevaluasi aturan terkait perdagangan elektronik atau e-commerce akibat marak terjadi penipuan belanja melalui daring alias online menjelang Lebaran. Budi mengatakan fenomena tersebut menjadi bagian dari pengawasan yang nanti akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Terkait masyarakat yang telah menjadi korban,
Budi memastikan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terus berjalan. Ia meminta masyarakat yang menjadi korban untuk tidak ragu untuk melapor. China menekankan bahwa mereka memiliki sumber daya energi yang cukup karena Perang Iran membatasi aliran minyak melalui Selat Hormuz. Namun di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Beijing untuk membantu mengamankan jalur air penting tersebut. Trump mengatakan bahwa China harus membantu upaya memulihkan aliran minyak melalui jalur air Hormuz sebelum perjalanan yang direncanakannya ke Beijing pada akhir bulan ini. Trump mengklaim Beijing harus membantu memastikan aliran minyak melalui selat tersebut karena China mendapatkan 90% minyaknya melalui jalur air tersebut. Namun para analis memperkirakan bahwa China hanya bergantung pada selat tersebut untuk sekitar 40 hingga 50% impor minyak melalui laut. Dan ini menunjukkan bahwa pengiriman minyak melalui Hormuz hanya menyumbang 6,6% dari total konsumsi energi China. Hingga Januari, Beijing diperkirakan memiliki cadangan minyak mentah di darat sebanyak 1,2 miliar barel, salah satu cadangan terbesar di dunia, dan cukup untuk memenuhi permintaan selama 3 hingga 4 bulan.